Shalom teman-teman. Sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah seperti biasanya, tetapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan untuk renungan kita pada malam hari ini. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-temanku terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Teman-temanku yang terkasih, kita sering atau pernah memiliki sebuah amanat atau perintah dari orang tua, dari saudara kita, dari guru, dari keluarga, bahkan dari sanak saudara kita. Misalnya, kita diberi amanat atau perintah dari orang tua kita untuk seperti kita memiliki seorang adik. Pasti kita diberi amanat atau perintah untuk menjaga, merawat adik kita ini. Terus ada juga kita sebagai seorang pelajar, misalnya kita seorang pelajar, kita pasti diberi amanat dari orang tua untuk belajar yang tekun, belajar yang benar-benar agar hasilnya memuaskan. Terus ada juga kita memiliki atau keluarga kita memiliki usaha. Pasti kita diberi perintah untuk meneruskan usaha keluarga yang telah didirikan sejak lama. Baik ya, teman-teman, di sini kita di dalam Injil ini kita diberi amanat agung Kristus kepada kita semua sebagai pengikut Kristus. Amanat agung ini ada 3, yaitu pergilah, jadikanlah muridku, dan baptislah. Amanat ini menyatakan sasaran, tanggung jawab, dan penugasan gereja dalam tugas misionernya. Teman-temanku yang terkasih, pergilah dan jadikanlah muridku. Di sini gereja harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada semua orang sesuai dengan perjanjian baru tentang Kristus dan ajaran para rasul. Tugas ini termasuk kewajiban utama, yaitu mengirim utusan gereja ini ke setiap bangsa. Dan juga kata pergilah ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh menunggu orang lain datang ke gereja, tetapi kita juga harus mencari mereka supaya mereka datang ke gereja. Selain itu, kata pergi ini ada sebagian besar orang berpikir bahwa pergi berarti meninggalkan, misalnya meninggalkan tempat kita sekarang ini. Tetapi pernyataan ini
menyadarkan atau menekankan kita untuk memberitakan kerajaan Allah kepada mereka yang masih jauh akan Tuhan. Dengan keberadaan kita mungkin mereka akan mengerti bahwa Allah adalah kasih adanya. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-19 yang menyatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini kita juga diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Tujuan pemberitaan Injil ini untuk memuridkan mereka yang akan menaati semua perintah Kristus. Inilah salah satu perintah langsung dalam Injil ini. Di sini Kristus tidak bermaksud bahwa perjanjian dan kesaksian para utusan gereja ini hanya menghasilkan keputusan untuk bertobat, tetapi untuk memperbanyak anggota gereja dan memuridkan mereka yang bersedia memisahkan diri dari dunia ini atau dunia sekarang. Dan mereka akan menaati atau bersedia menaati perintah-perintah Kristus serta mengikuti Dia sendiri dalam segenap hati, pikiran, kehendak diri sendiri. Mereka yang percaya kepada Kristus dan Injilnya, mereka harus dibaptis. Kenapa? Karena baptis ini adalah tanda atau materai bahwa kita ini telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Teman-temanku yang terkasih, semoga kita dapat menjalankan amanat agung ini, dan semoga perenungan malam hari ini akan lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.